Perkenalkan, nama saya Safwan Setia Maulana dengan NPM 193516516596596. Saya dari kelas Seminar Jurnalistik R.02 dengan dosen pengajar Ibu Jujur Luciana Raja Guguk S.SOS MSI. Saya akan mempresentasikan tentang strategi komunikasi dalam mensukseskan acara lomba 17-an. Studi yang saya lakukan kepada Karang Taruna 02 Kebagusan dengan menggunakan analisis wacana. Masuk ke bab 1, ada pendahuluan. Di pendahuluan itu ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penelitian. Di latar belakang, setiap tanggal 17 Agustus itu seluruh masyarakat Indonesia memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia dengan meriah. Mulai dari upacara bendera hingga macam-macam perlombaan di lingkungan masyarakat, seperti lomba balap karung, makan kerupuk, dan lain sebagainya. Masyarakat dan diaspora di dalam maupun luar negeri memperingati dan merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia tersebut, yang diawali dengan upacara bendera dan memperingati detik-detik proklamasi di pagi hari. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lomba negara dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia pasal 7 ayat 3 mengatur tentang kewajiban mengibarkan bendera merah putih bagi setiap warga negara yang memiliki hak pembangunan rumah, gedung, kantor, satuan pendidikan, transportasi publik, dan transportasi pribadi di wilayah NKRI. Dalam memperingati 17 Agustusan, Karang Taruna RT 02 RW 03 Kelurahan Kebagusan Pasar Minggu, Jakarta Selatan akan mengadakan beberapa lomba untuk memeriahkan HUT RI. Namun untuk mensukseskan acara 17 Agustusan tersebut harus ada kerjasama antar semua pihak yang terlibat dalam acara tersebut. Penelitian ini dilakukan di RT 02 RW 03 Kelurahan Kebagusan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Berdasarkan pertimbangan perolehan informasi yang peneliti lakukan, telah diketahui bahwa kegiatan ini berlangsung di daerah Kebagusan yang dijadikan tempat berlangsungnya acara 17 Agustusan, sehingga memungkinkan peneliti untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan lebih akurat. Setelah melakukan tinjauan kegiatan ini, peneliti memutuskan untuk melakukan survei kepada anggota Karang Taruna yang menyelenggarakan kegiatan, serta para warga yang ikut berpartisipasi dalam mensukseskan acara lomba 17 Agustusan di daerah sekitar. Lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalah di penelitian saya ini itu bagaimana strategi komunikasi dalam mensukseskan acara lomba 17 Agustusan di Kelurahan Kebagusan oleh Karang Taruna 02. Hasil apa yang didapat. Yang kedua itu ada hasil apa yang didapat dalam kegiatan tersebut, termasuk untuk para warga yang ikut berpartisipasi dan untuk anggota Karang Taruna. Dan yang ketiga itu ada apa saja yang menjadi acuan dan efek dari strategi komunikasi yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Yang lanjut ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya ini adalah, yang pertama itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa penting strategi komunikasi diterapkan dalam acara lomba 17 Agustusan. Yang kedua itu
penelitian ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana respon warga sekitar terhadap acara lomba 17 Agustusan yang pertama kali dilaksanakan semenjak masa pandemi ini. Yang ketiga itu ada penelitian ini juga untuk mengetahui efek dari strategi komunikasi yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Lanjut ke manfaat penelitian. Yang pertama itu ada manfaat teoritis. Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti terhadap penelitian. Penelitian ini adalah sebagai karya penelitian di bidang media dan jurnalistik yang diharapkan dapat berpartisipasi dalam menyumbangkan pengembangan keilmuan yang dibutuhkan dalam studi ilmu komunikasi, khususnya pada studi jurnalistik. Yang kedua itu ada manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan mahasiswa tentang strategi komunikasi, terutama yang berkaitan dengan kegiatan kemasyarakatan. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya, yang juga akan mengadakan penelitian yang berhubungan tentang strategi komunikasi pada kegiatan masyarakat. Masuk ke bab 2. Bab 2 itu kajian teoritis. Di bab 2 ini terdiri dari penelitian terdahulu, kerangka konsep, dan kerangka pemikiran. Untuk di penelitian terdahulu itu ada penelitian dari Ilena Dwiqa Musyafira, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya, yang mengangkat penelitian tentang rancangan psikoedukasi penanaman asertivitas pada Karang Taruna guna mempertahankan budaya acara lomba peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Lanjut ke kerangka konsep. Di kerangka konsep itu ada strategi komunikasi. Strategi komunikasi adalah perencanaan dan pengaturan yang disusun agar komunikasi berjalan efektif sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan umum dari komunikasi biasanya adalah membuat komunikan memiliki makna yang sama terhadap pesan yang disampaikan, atau membuat komunikan memiliki pemikiran atau sikap seperti yang diinginkan oleh komunikator. Selanjutnya ada komunikasi organisasi. Menurut Goldhaber 1986, komunikasi organisasi adalah sebuah proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam satu jaringan. Hubungan yang bergantung oleh satu sama lain untuk mengatasi lingkungan tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Fokus dari teori ini adalah teori organisasi informasi, seperti penyampaian pesan yang penting untuk menentukan keberhasilan suatu organisasi secara spesifik. Teori ini menaruh perhatian pada proses organisasi anggota untuk mengelola informasi. Nah, di bab 3 ini itu ada metode penelitian. Yang metode penelitian itu ada paradigma penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan dan analisis data. Untuk paradigma penelitian, dalam penelitian ini peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme. Menurut Creswell, paradigma konstruktivisme sosial individu berusaha memaknai makna-makna yang beragam. Paradigma konstruktivisme meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas yang terjadi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme pada penelitiannya karena untuk mengembangkan pemahaman setiap individu yang beragam pada suatu peristiwa yang terjadi. Peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme untuk memahami peristiwa yang dilihat secara objektif dari suatu realitas yang akan ditemukan nantinya. Ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang penulis lakukan adalah menggunakan penelitian kualitatif. Maka penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu untuk menggambarkan dan menggali suatu fakta, lalu memberikan penjelasan terkait berbagai realita yang ditemukan yang bersifat naratif.
Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data yang mendalam. Penelitian ini tidak mengutamakan besarnya populasi dan sampling, bahkan populasi atau samplingnya sangat terbatas. Lanjut, subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber dari sebuah penelitian. Pada penelitian ini, subjek penelitian dari penulis adalah anggota Karang Taruna 02 Kebagusan. Lalu, objek penelitiannya adalah masalah yang akan diteliti, yaitu pengaruh strategi komunikasi dari acara lomba 17 Agustusan. Adapun alasannya mengkaji objek tersebut karena ingin mengetahui bagaimana strategi komunikasi tersebut bisa sampai diketahui oleh para warga lingkungan RT 02 Kebagusan. Lokasi penelitian ini bertempat di lapangan RT 02 RW 03 Kebagusan. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik pengolahan dan analisis data. Yang pertama itu ada reduksi data, yang kedua penyajian data, yang ketiga itu ada teknik analisis perbandingan, dan yang keempat penarikan kesimpulan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.